kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori komunikasi organisasi. Jadi, kedepannya kita akan tahu apa-apa saja yang termasuk dalam teori komunikasi organisasi ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita beralih kepada teori yang pertama. Teori budaya organisasi. Budaya yang dimaksud dalam teori ini bukan yang mengarah kepada keanekaragaman, ras, agama, etnis, dan sebagainya. Namun budaya yang dimaksudkan ialah suatu cara hidup di dalam sebuah organisasi. Nah, inilah yang disebut sebagai budaya organisasi. Di sini saya mengambil contoh budaya makan siang karyawan di perusahaan. Yang dimana kita ketahui sebelum adanya wabah COVID-19 ini, budaya makan siang karyawan di perusahaan biasanya mereka akan berkumpul bersama, mereka akan makan bersama pada saat jam makan siang. Namun setelah adanya wabah COVID-19 ini, budaya makan siang mereka berubah. Dikarenakan pemerintah menghimbau kita untuk melakukan social distancing, maka perusahaan pastinya akan menetapkan itu juga pada perusahaan mereka. Karyawan dihimbau untuk membawa makanan dari rumah masing-masing, dan pada saat jam makan siang mereka akan melakukannya secara mandiri untuk mengurangi perkumpulan. Inilah contoh mengenai teori budaya organisasi. Teori informasi organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi bergantung pada informasi agar dapat berfungsi dengan efektif dan dapat mencapai tujuan mereka. Di sini saya tetap mengambil contoh karyawan di perusahaan, yang dimana sekarang ini perusahaan membutuhkan informasi yang update mengenai kondisi kesehatan masing-masing karyawan mereka, dengan tujuan agar jangan sampai salah satu karyawan mereka terjangkit virus COVID-19. Karena jika sampai ini terjadi, maka akan berdampak buruk untuk kelangsungan perusahaan ke depannya. Nah, di sini membuktikan bahwa informasi pada sebuah organisasi itu sangat penting. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai teori komunikasi organisasi. Saya tetap berharap ini menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.